Perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dan membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, Kasunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian ini lahir dari konflik internal Mataram dan intrik VOC, yang secara resmi mengakhiri kekuasaan Mataram menjadi dua negara yang terpisah. Perjanjian Giyanti sebenarnya merupakan sebuah perjanjian antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, dalam ejaan Van Ophusen menjadi Gijanti. Kini terletak di Dusun Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Tahta Jawa ketiga pada tahun 1749 hingga 1757. Sebelumnya, Sunan Pakubuwana II, Sunan alias Susuhunan Mataram, telah mendukung pemberontakan Tionghoa melawan VOC. Pada tahun 1743, sebagai konsekuensi untuk pemulihan kekuasaannya, Sunan terpaksa menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada VOC. Sunan Pakubuwana III didukung kompeni menggantikan takhta setelah wafatnya Sunan Pakubuwana II, namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa, yang pernah menduduki suatu daerah bernama Sukawati, sekarang Sragen. VOC mengirim pasukan untuk membantu Pakubuwana III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Pada tahun 1749, Pangeran Mangkubumi, adik Sunan Pakubuwana II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah, bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwana III. Pada tahun 1755, Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima tawaran perdamaian di Giyanti, yang menyebabkan Mataram terbagi menjadi dua bagian. Isi utama perjanjian Giyanti antara lain. 1. Pembagian wilayah. Wilayah Mataram dibagi dua, yaitu Kasunanan Surakarta di sebelah timur Sungai Opak dan Kasultanan Ngayogyakarta di sebelah barat Sungai Opak. 2. Pengangkatan Sultan. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I dan memimpin wilayah Kasultanan Ngayogyakarta. 3. Kerjasama dan sumpah setia. Kedua belah pihak menyatakan kerjasama, termasuk sumpah setia kepada VOC. 4. Pembatasan kekuasaan. Pakubuwana III tidak dapat memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati tanpa persetujuan VOC. Terdapat dampak akibat perjanjian ini, antara lain. 1. Lahirnya dua kerajaan. Perjanjian ini menandai berakhirnya kesatuan Mataram Islam dan lahirnya dua kerajaan baru, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. 2. Penguatan dominasi VOC. Perjanjian ini memperkuat cengkeraman VOC di Jawa dan menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan Mataram yang sudah ada. 3. Dampak bagi Pangeran Sambernyawa. Raden Mas Said tidak termasuk dalam perjanjian ini. Ia kemudian melawan. Setelah perjanjian damai ditandatangani, Pangeran Mangkubumi yang sudah bergelar Sultan Hamengkubuwono I kemudian ikut memerangi kelompok Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa baru menandatangani perjanjian pada tahun 1757 melalui perjanjian Salatiga, yang memberinya hak untuk memerintah sebagian Sitilunggu Tanah Apanase di wilayah Nagara Agung wilayah inti Mataram bagian timur. Ia kemudian bergelar sebagai Adipati Mangkunegara I.